Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Ruang bincang untuk kita berbicara, berdiskusi yang penuh makna bersama para pahlawan pendidikan di balik layar. Dan tamu kita pada hari ini adalah seorang guru olahraga dari SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung yang setiap harinya mendampingi anak-anak tunarungu untuk bergerak, bermain, dan percaya diri. Dan judul episode kita kali ini adalah lebih dari sekedar gerak, semangat guru olahraga di balik diamnya dunia. Bagaimana rasanya mengajar tanpa kata, tapi tetap menyentuh hati? Apa saja tantangan ajaib yang beliau alami di lapangan? Langsung saja kita sapa Pak Tatang Lia, guru olahraga inspiratif dari SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Tatang, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, terima kasih hatur nih pagi ini sudah bisa hadir di studio podcast SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Dan mohon izin Pak, di sela kesibukannya kita ngobrol-ngobrol santai. Siap. Kita ngobrol santai, tapi sebagai pembuka dan juga sebagai informasi latar belakang tentang Pak Tatang Lia, atau izin Pak, saya sebut Kang Tatang aja ya. Mangga. Biar lebih akrab ya. Iya. Siap. Oke, siap. Kang Tatang, seperti apakah beliau? Barangkali Kang Tatang bisa memperkenalkan diri, baik dari nama, keluarga, kemudian juga sudah berapa lama mengajar di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Silakan Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tatang Lia. Kebetulan saya sekolah kuliah di perguruan tinggi STKIP Pasundan Cimahi. S1-nya sama dan S2-nya juga sama. Saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja, Pak. Saya di SLB Cicendo, tepatnya bulan Agustus ini sudah 1 tahun lebih 2 bulan. Kalau ngajar di SLB, tentunya saya dari 2012-2013, Pak. Kalau saya manggil Akang ke Pak Tatang, berarti Pak Tatang juga Kang Tatang panggil saya Akang juga dong. Kalau Bapak jadi kesannya udah tua nih. Padahal kan sudah tua juga sih. Oke Kang, apa sih yang menginspirasi Akang untuk menjadi guru olahraga, khususnya di sekolah luar biasa? Sebetulnya tidak ada cita-cita ya untuk menjadi guru, apalagi di SLB. Bukan cita, mengalir saja sebetulnya. Jadi ada cerita menarik juga nih. Nah, gimana tuh? Asik nih. Gimana, sebetulnya saya waktu itu pernah aktif di Gor Pajajaran, lapang atletik. Pada waktu itu saya mungkin sering berlari-lari di situ, kegiatan. Saya melihat ada kegiatan anak autis. Dan kebetulan yang di lapang itu teman saya, senior. Saya nanya gitu kan, ini anak-anak apa nih? Ini anak-anak autis. Wah, seru juga nih. Tapi itu lama dari situ saya kuliah, dan ceritanya saya beres kuliah nih, Pak. Nah, pas saya disoalin langsung diterima gitu kan. Langsung disuruh nanti asesmen ya. Asesmen. Berarti itu yang pertama kali ya di SLB Solalin ya? Betul. Pertama kali di SLB Solalin. Betul. Itu di mana tuh? Di daerah mana? SLB Solalin itu di daerah perumahan Sarijadi. Masih Kota Bandung. Jadi masih Kota Bandung ya, pemirsa semuanya. Oke. Terus Kang Tatang, sekarang kan Kang Tatang nih di SLB Cicendo, Kota Bandung nih. Anak-anaknya kan tunarungu. Nah, kira-kira mengapa sih memilih mengajar anak-anak tunarungu? Kira-kira apakah ada cerita khusus di balik pilihan ini? Ya, sebetulnya awalnya saya sebetulnya berhubungan anak tunarungu sudah lama sekali gitu Pak ya. Di lapang atletik. Jadi saya kebetulan melatih NPCI Kota Bandung. Di situ ada anak tunarungu. Ya saya sebetulnya sudah berhubungan gitu kan
Nah akhirnya nggak tahu ya, mungkin hati saya pernah bicara, Pak. Saya suatu saat nanti bakal ngajar di sini, tapi nggak tahu kapan. Akhirnya waktu itu udah disolalin, hati itu saya kayak YPAC dulu, Pak. YPAC. Saya ngomong, hati saya bergerak juga seperti itu. Ini sekolah besar sekali gitu kan. Ternyata Allah memberikan jalan itu. Akhirnya saya kalau tracknya saya ke YPAC dulu. Ternyata saya dikasih rezeki di YPAC. Masuk YPAC ya? Jadi ya. Itu tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Sekarang 2025 ya, 2024, 2023-an lah saya di YPAC 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah gitu ya di YPAC. Terus mungkin Allah mendengar ketukan hati itu, Pak. Akhirnya saya di Cicendo gitu diberikan rezeki gitu. Benar. Jadi pemirsa, ini kisahnya sih dari, kalau kata orang Bandung mah kan, tina gerentas hate jual jadi kacumponan, nah gitu. Awalnya hanya melihat gitu. Ternyata alhamdulillah ya bisa masuk ke YPAC dan sekarang di Cicendo. Oke, siap. Oke, Kang Tatang, tadi kita sudah ngobrol tentang pribadi, perkenalan ya. Oh iya, Kang Tatang sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Oh sudah, tapi bukan hanya ayah dan ibu ya, sudah beristri ya? Sudah beristri. Jadi mohon maaf nih pemirsa yang masih single, masih jomblo, ini mohon maaf nih, Kang Tatang sudah ada yang punya. Ya, alhamdulillah. Sudah putra berapa, Kang? Alhamdulillah putra saya ada 3. Alhamdulillah. Ya, yang satu sudah meninggal. Yang kedua alhamdulillah sekarang SD kelas 3. Yang satu lagi TK. Satu lagi TK. Ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya profil ayah sejati ini. Kang, izin Kang, sekarang kita coba diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan juga kisah unik. Tentu pemirsa pengen tahu ya, apa sih pengalaman dari Kang Tatang dan juga kisah-kisah unik ketika Kang Tatang ini mengajar. Oke, Kang, bagaimana awal mula akan berinteraksi dengan siswa tunarungu dan apa sih perasaannya saat pertama kali berinteraksi dengan anak tunarungu? Tentunya apa yang diceritakan orang lain. Ternyata saya mengalaminya. Mengalami? Iya. Oke, gimana tuh? Memang sebelumnya mendengar-dengar dulu dari orang lain gitu kan, tentang anak tunarungu. Kalau dulu kan ketika di kampung gitu ya, anak tunarungu itu karena memang awam dulu itu ya, di kampung itu. Ya anak tuh orang tunarungu itu kan dikesampingkan gitu kan. Saya melihatnya ya, wah ini orang, kok ada orang seperti ini gitu kan. Akhirnya saya mengajar di sini, ternyata pas ketemu ya bingung juga nih gitu kan, cara berinteraksinya gimana gitu kan. Dan komunikasinya juga unik juga ya, apalagi guru penjas nih, keren Kang. Menurut Akang nih, perbedaan yang paling menantang saat mengajar anak-anak tunarungu dengan anak-anak reguler atau anak umum itu apa sih? Betul. Waktu itu memang saya sebetulnya sebelumnya saya pernah ngelatih ekstrakurikuler di sekolah umum. Meskipun mengajar tapi ada interaksi beberapa sekolah dari TK sampai TK, SD, waktu SMP, SMA. Jadi pernah yang reguler itu pernah saya latih di situ, pernah interaksi dengan mereka. Dan saya melihat anak-anak hambatan wicara ini, anak pendengaran ya, hambatan pendengaran, sepertinya fisik biasa-biasa saja gitu kan. Secara fisik biasa ya? Iya biasa aja, normal saja kan. Wah ini nggak ada apa namanya, sama-sama aja nggak ada kendala gitu kan. Awalnya kayak gitu. Betul. Bisa nih saya apa namanya, mengajar seperti pada umumnya gitu kan. Kang Tatang, kira-kira strategi yang akan gunakan untuk menyampaikan instruksi gerakan atau teknik olahraga ke anak-anak siswa tunarungu, gimana tuh Kang? Betul. Strateginya nih gimana? Tentunya strateginya yang pertama ya, karena ini yang mereka perlukan itu informasi sampai dan memberikan materi yang sebenarnya seperti apa. Nah, pemanasan, stretching. Akhirnya saya memberikan bahasa isyarat tersendiri. Kalau stretching itu
Kang ternyata belum ada isyaratnya gitu kan. Menurut saya gitu, saya cari-cari dulu. Meskipun saya harus cari lagi ya sekarang ya. Coba cari referensi. Gitu. Referensi. Akhirnya saya mengasih instruksi ke anak-anak kalau stretching pemanasan itu apa. Saya berpikir ini tubuh harus dipanaskan. Panas itu gini saya nanya. Jadi saya sebetulnya ini nggak terlalu baik juga ya. Ini salah satu strategi supaya mereka mengingat pemanasan dari tubuh harus dipanaskan. Ini isyaratnya apa namanya? Ini ya. Panas. Kalau kita panaskan begini ya. Ya. Nah, selain saya terus saya mempraktikkan contoh, memberikan contoh tentunya pada dasarnya seperti itu. Nah, karena saya kekurangan bahasa dalam isyarat, saya biasanya melihat ada salah seorang peserta didik, yang peserta didik ini nggak semuanya. Jadi ada yang sedikit mendengar juga, kan ada yang mendengar, ya sedikit tapi ya. Ada yang memang total tidak mendengar. Nah ini saya ambil nih anak ini, peserta didik ini, untuk membantu saya pemahaman untuk memberikan ke teman-temannya. Jadi strateginya seperti itu. Semacam apa? Tutor teman sebaya. Ya gitu, tutor teman sebaya, betul. Dan saya juga konsultasi ke teman-teman, gitu kan, teman-teman PJOK pada umumnya. Karena saya juga kan guru PJOK ini ada organisasinya. Ada organisasi IG Panas. IG Panas? Iya. Apa itu IG Panas? Singkatan dari apa? IG Panas itu Ikatan Guru Penjas Adaptif Nasional. Iya. Ikatan Guru Penjas Adaptif Nasional. Oke. Salam kenal sahabat-sahabat IG Panas semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Terus, Mangga, silakan dilanjutkan. Apalagi Kang organisasinya? Tentunya di IG Panas dulu ya. IG Panas itu kalau di umumnya itu Igornas. Nah, kita IG Panas. Ini ketuanya memang ada di Jakarta. Halo, Bang Harisan. Apa kabar? Terus ada juga ketua di Jawa Barat, Kang Hanur Sinurjati. Halo juga, apa kabar? Nah, ini sudah ada anggotanya dari Sabang sampai Merauke. Oke, pemirsa semua, ini obrolan kita semakin seru ya. Sekarang kita akan coba gali lebih lanjut dalam diskusi ringan kita, obrolan kita, yaitu tentang tantangan dan solusi ini. Apalagi Kang Tatang ini kan sebagai praktisi yang mengajar anak-anak disabilitas tunarungu. Dan ini adalah hal yang luar biasa tentu saja ya pemirsa semua. Karena pasti akan ada tantangan. Nah, nanti kita akan kaji ya, seperti apa tantangannya dan apa solusinya. Secara khusus nih, tantangan terbesar saat Kang Tatang mengajar anak-anak tunarungu di Cicendo. Apa itu tantangannya nih? Tantangannya tentu bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Iya. Oke. Ini PR besar ya. PR besar. Terus sampai sekarang juga dipelajari menjadi garapan khusus ya untuk dikembangkan terus. Ini keren nih semangatnya. Memang guru-guru itu harus memiliki semangat yang luar biasa ya untuk terus belajar tiada henti ya Kang ya. Oke, siap. Terus Kang Tatang sendiri bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan diri siswa tunarungu dalam bidang olahraga? Nah. Pertama, mereka unjuk gigi. Unjuk gigi dalam artian ketika biasa ya guru olahraga setelah ada praktik bersama baru ada praktik mandiri. Nah, di situ kan dia percaya diri nih, harus tampil di depan. Kedua, saya biasanya suka ada game. Ketika game mereka biasa aja game aja gitu kan. Game bertanding ya. Tetapi di akhirnya biasanya saya suka kasih reward. Ya. Reward di situ saya baru masuk ke anak-anak. Dan memang Kang Tatang pernah menemukan momen di mana ada peserta didik atau murid yang merasa tidak mampu kan? Ya, pernah ya? Pernah. Berarti salah satu strategi ini, tips juga nih pemirsa semuanya ya. Jadi ketika ada peserta didik yang merasa tidak mampu, bisa tuh dikasih reward ya Kang ya. Dan diberikan motivasi bukan hanya pada pendidikan di lingkungan sekolah saja, tapi juga motivasi sampai ke kehidupannya di masyarakat. Ini
inspirasi ya untuk kita semua. Kang nih, sekarang kita ngobrol tentang prestasi nih Kang. Iya. Nah, prestasi dan juga dampak dari prestasi yang sudah diraih nih. Apakah ada siswa yang berhasil menorehkan prestasi di bidang olahraga? Siswa yang Kang Tatang tangani? Betul. Memang awalnya ke sini karena saya di bidang olahraga, tentunya saya mencari anak yang mau dan berbakat untuk berkegiatan menuju kegiatan-kegiatan kejuaraan olahraga. Oke. Nah, kebetulan waktu itu ada kejuaraan futsal nih ceritanya nih. Futsal. Gimana tuh? Awalnya. Oke. Baru-baru ke Cicendo nih. Futsal. Wah, bagaimana nih caranya gitu kan? Ya akhirnya meskipun itu di kejuaraannya Kota Bandung dan Kota Cimahi, 2 kota gitu. Ya, mereka alhamdulillah juara 1. Juara 1. Ya, alhamdulillah. Keren. Nah, Siap. kemudian saya konsultasi teman-teman. Nah, kita punya tim. Akhirnya yang suka nongkrong di ruang PJOK tuh. Kita di SLB Cicendo diberikan ruang untuk ruangan, salah satu ruangan awalnya untuk peralatan PJOK, tapi ruangan itu kita rapikan bersama-sama. Akhirnya kita yang suka nongkrong di situ tuh, akhirnya membentuk tim. Gitu. Ternyata ahli-ahli juga, termasuk Padian ini nih, ahli juga nih ternyata. Bilang-bilang itu jadi sekretariat akhirnya. Iya. Oke. Terus gimana kan? Akhirnya ada beberapa kejuaraan yang kita ikutin. Kita konsultasi membentuk tim. Waktu itu ada kejuaraan, setelah itu ada kejuaraan MPCI. Oke. Antar pelajar ya. Ikutan seleksi lah. Akhirnya ada salah satu peserta didik namanya Arbi. Dia terpilih untuk mewakili MPCI Kota Bandung. MPCI Kota Bandung di bidang apa tuh? Atletik. Oke, Arbi atletik. Ya. Apalagi? Siapa lagi? Ya, Arbi itu waktu itu mendapat di Jawa Barat ya. Jawa Barat, level Jawa Barat nih pemirsa. Mendapatkan 1 perak. 1 perak. 1 perunggu. 1 perunggu. Iya. Arbi 1 perak, 1 perunggu. Oke, itu level Jawa Barat ya? Iya. Oke, siap. Terus siapa lagi? Ada lagi? Waktu itu terus ada kejuaraan-kejuaraan lagi. Nah, ada kejuaraan umum. Reguler. Oh, berarti bukan hanya untuk anak-anak disabilitas ya? Betul. Tapi dengan anak umum juga? Ya. Untuk level apa? SMP, SMA atau? Waktu itu pelajar. Ada yang kelompok SD, SMP, SMA. Oke. Kita ikut. Terus? Ya tentunya dengan tim yang tadi. Saya konsultasi. Peri ini gimana nih? Ada ternyata ada Pak Bernal juga nih. Siap katanya. Siap-siap aja pokoknya. Waktu itu dibantu di belakang layar sambil minta juga ke tentunya Kang Dian ini nih. Jadi intinya kerjasama Kang ya. Betul. Jadi ada tim yang mensupport juga nih. Betul. Oh ini keren nih Kang Tatan. Memang orangnya di samping humble juga memang senang bekerja sama nih. Terus gimana Kang itu akhirnya? Nah akhirnya waktu itu ada di Gor Pajajaran yang mengadakan SAP. SAP itu apa? Sekolah Atletik Pajajaran. Sekolah Atletik Pajajaran. Nah di situ tim ke saya gitu kan. Kita mau juara nggak nih gini? Saya bilang ini nggak akan juara di sini. Tapi kita mengambil prestisi. Apa sih prestisinya? Pembelajaran untuk anak-anak. Pertama sosialisasi. Kedua mereka ingin tahu bahwa kejuaraan ini di luar sini ada kejuaraan yang kita bisa ikuti. Bukan hanya untuk anak-anak disabilitas. Oke. Nah, ini dia penting banget ini. Nah, itu. Terus mereka bisa bersaing dengan anak-anak reguler. Meskipun waktu itu saya bicara dengan orang tua seperti itu, saya tawarkan ke orang tua. Bagaimana nih Bu, kita mengikuti ini? Oh mereka antusias sekali ternyata orang tuanya. Siap mendukung. Mendukung ya? Ya. Kalau juara tidak akan juara di sini. Hal tadi yang saya bicarakan mengejar itu. Akhirnya kita mengikuti. Bisa. Setelah itu ada kejuaraan lagi yang SAC tuh, apa tuh SAC? Tapi dia itu nasional, tapi ada bagian-bagiannya gitu kan, wilayah-wilayah. Kita mengikuti wilayah Jawa Baratnya. Wilayah Jawa Barat. Itu kan Jawa Barat gitu kan, reguler Jawa Barat. Reguler se-Jawa Barat. Iya, sebetulnya se-Indonesia. Cuman kita mengikuti wilayah wilayah Jawa Barat aja. Jawa Barat. Reguler se-Jawa Barat. Kita bayangin SLB mengikuti itu.
Wah, ini tantangan, ini luar biasa. Nah, itu dia. Berapa murid yang diikutkan saat itu? Waktu itu hampir lebih dari 20. Lebih dari 20 anak-anak dari SLB Cicendo yang diikut sertakan. Iya. Dan itu reguler tingkat Jawa Barat nih pemirsa nih. Ya. Hasilnya gimana, Kang? Memang hasilnya saya bicara ini nggak akan berhasil karena memang persiapan mepet awal dan anak-anak kan baru latihan. Tetap kita ikutin ini kita ambil presisinya. Pengalaman untuk kalian bersosialisasi dengan yang lain. Kalian nanti tahu lawan-lawan kalian di luar itu seperti apa dan kalian akan dan mereka juga tahu kalian bahwa kalian bisa bersaing dengan mereka. Oke. Gitu kan. Motivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Betul. Kang ya. Betul. Ada yang lolos juara saat itu, Kang? Memang belum waktu itu. Belum. Di momen apa aja nih yang lainnya yang bisa menyabet banyak medali? Waktu itu tim yang disebutnya tim PJOK ya. Akhirnya kami itu diberi diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah SLBN Cicendo dan kesiswaan bahwa ekstrakurikuler silakan tim ini yang melatih gitu. Nah, waktu itu kan kita bicara tim, saya bicarakan dengan teman-teman. Akhirnya ada beberapa bagian-bagian. Tentunya saya di atletik. Waktu itu saya meminta ke Kang Dian juga karena dia ahli juga dalam memanah. Saya mana nih kembangkan gitu kan. Terus ada Pak Adi, dia di tenis meja waktu itu. Pak Benal ahlinya di renang. Pak Eri ahlinya di badminton. Ada Pak Jenal juga dibantu di catur. Ya. Pak Jenal. Cobalah garap dulu ini, siapa tahu di depan ada apa gitu kan. Ya akhirnya tim kita garap karena udah dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah. Dia meluasakan gitu kan, kita berekspresi untuk melatih anak-anak gitu. Dikasih kesempatan penuh aja. Betul. Ya terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah nih sama ibu-ibu kesiswaan gitu kan. Ya akhirnya garap. Waktu itu ada pasti depan kita nggak tahu ada apa nih. Akhirnya beberapa lama ada kejuaraan Pepar Pelkot. Ya, apa NPCI Kota Bandung. Pekan Paralimpik Pelajar. Pepar Pelkot Kota Bandung. Kota Bandung. Wilayah Kota Bandung. Ya, itu NPCI. Jadi antara saya habis NPCI Kota Bandung. penyelenggaranya. Betul. Dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Kalau melihat medali, ya kita juara umum. Ya, kalau melihat dikalkulasikan ya semuanya. Di atletik kita dapat medali juga banyak. Tapi di semua cabang olahraga mendapatkan medali. Oh, di semua cabang olahraga yang diikuti oleh peserta di Cicendo ini dapat medali. Ya, siapa gitu? Atletik. Badminton. Renang. Tenis meja. Catur. Di hampir semua cabang olahraga kita mendapat medali. Medali apa aja Kang yang dapat? Tentunya emas, perak, perunggu ada semuanya. Emas, perak, perunggu ada semua. Yeah. Alhamdulillah, ini inspirasi ya pemirsa ya. Keren banget nih. Nah, Kang, menurut Akang ya, ketika anak-anak banyak dilibatkan dalam kompetisi seperti ini, baik untuk internal disabilitas maupun tadi dengan reguler ya, kita dengar kisahnya, kira-kira apa sih peranannya olahraga dan juga prestasi ini bagi perkembangan sosial emosional peserta didik? Oke, tentu secara penjelasan adaptif bahwa olahraga ini memang banyak mengatakan bahwa olahraga ini bisa menekan emosional dengan beraktivitas. Bagaimana nih? Apa nih maksudnya gitu kan? Ketika mereka mempunyai emosional yang tinggi, kita salurkan ke olahraga. Jadi secara sosial mereka bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan. Betul. Dan secara emosional juga mereka bisa lebih stabil, Kang ya. Betul. Terus kalau dari orang tua gimana tuh responnya terhadap kegiatan olahraga yang diselenggarakan di sekolah ini? Tentunya orang tua sangat mendukung sekali. Sangat mendukung ya. Saya nggak nyangka juga nih ya sebetulnya orang tua mendukung nih. Waktu itu pernah juga kan ada latihan di mana dia orang tua ikut di antar anaknya. Gitu jadi sampai terlibat mengantar anak langsung ke lokasi ya. Terus
komunikasi cara japri juga. Komunikasi juga. Perkembangan anak bagaimana. Terus apa yang diperlukan. Ada juga orang tua yang seperti itu. Pemirsa, berarti di balik anak-anak yang berprestasi dan hebat ada kerjasama antara guru yang luar biasa dengan orang tua yang siap senantiasa bekerja sama. Ini kerjasama tim yang hebat nih, bisa mengantarkan anak menjadi berprestasi, Kang ya. Betul. Oke, obrolan kita seru sekali ini, wah, Insya Allah ya. Oke, kita sekarang berada pada segmen terakhir nih, Kang Tatang ya. Kita ngobrol tentang refleksi dan juga harapan nih, Kang. Apa sih pelajaran hidup yang Kang Tatang dapatkan dari mengajar siswa tunarungu? Tentunya banyak ya. Saya berpikir bagaimana di posisi mereka gitu kan. Akhirnya saya berpikir jangan menyepelekan mereka. Dan banyak sekali dari mereka yang harus digali. Gitu kan. Saya juga nggak menyangka ya ada contohnya, nggak menyangka ada anak SLBN Cicendo yang bisa mandiri ke Jepang gitu kan, Ferdi ya. Mandiri berangkat ke Jepang ya untuk belajar ya, studi di sana ya. Iya. Saya nggak menyangka. Maksudnya begini, oh ini anak dengan keterbatasan komunikasi bisa nyampe ke sana gitu kan. Di situ contoh pelajaran untuk hidup juga ya. Mereka juga dengan keterbatasan penuh semangat. Kenapa kita tidak? Gitu. Kenapa kita tidak? Oke. Gitu. Jika Kang Tatang diberikan satu kesempatan untuk berbicara kepada guru-guru olahraga di luar sana, apa pesan yang akan sampaikan agar mereka lebih bisa inklusif? Tentunya kita harus tetap banyak belajar. Mereka itu rangkul. Mereka memang harus diperhatikan. Dan kita gali kemampuan mereka itu apa gitu kan. Oke Kang, ini menginspirasi banget ya. Kira-kira apa sih harapan Kang Tatang untuk dunia pendidikan olahraga bagi anak berkebutuhan khusus ke depannya? Harapannya apa nih? Ya tentunya alhamdulillah memang pemerintah sudah ada fokus ya untuk layanan khusus. Kemarin kita ada pelatihan Kemenpora. Terus harus banyak kegiatan kejuaraan untuk anak-anak. Itu. Ini request nih ya. Request biar banyak prestasi, ada kejuaraan juga ya. Nah, apalagi anak tunarungu. Apalagi anak tunarungu. Mudah-mudahan ada lagi kejuaraan-kejuaraan yang lain supaya tergugah gitu kan. Di sekolah itu guru-guru termotivasi untuk mengembangkan ini anak arahnya kemana. Betul. Oke. Harus ada tujuan lah gitu. Harus ada tujuan. Baik pemirsa semua dan juga Kang Tatang sebagai narasumber pada obrolan kita hari ini, tibalah kita pada segmen terakhir yaitu segmen penutup. Juga terima kasih sudah diberi kesempatan waktu untuk ada di sini nih di podcast Cicendo Education. Terima kasih Kang Dian. Sama-sama Kang Tatang. Oke. Baik pemirsa semuanya, luar biasa sekali obrolan kita barusan benar-benar membuka mata kita semua. Bahwa olahraga bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang semangat, tentang keberanian dan juga kasih sayang walau dalam keheningan. Dari tangan kreatif seorang guru, anak-anak tunarungu belajar untuk percaya diri. Belajar bahwa mereka bisa, bahwa mereka mampu meski dunia terasa sunyi untuk mereka. Kepada Kang Tatang, guru kita yang sangat inspiratif hari ini, terima kasih atas semua inspirasi dan ketulusannya. Terima kasih juga sudah bisa hadir dalam diskusi kita, obrolan ringan kita pada podcast SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Dan bagi para pemirsa, mungkin kita merasa bahwa perjuangan kita kecil. Tapi siapa tahu di balik ketulusan dan juga kesungguhan ada anak yang sedang belajar percaya pada dirinya untuk sukses menggapai masa depan karena satu guru yang tidak pernah menyerah. Terima kasih sudah membersamai kami. Jika Anda suka dengan episode ini, berikan like,
komentar, atau juga share ke orang-orang terdekat Anda. Ingat bahwa semua anak bisa bergerak maju asal ada yang mau mendampingi mereka. Saya Dianugraha Rahman, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Kang Tatang. Luar biasa. Sukses terus ya. Semangat terus. Nuhun Kang.